Megawati mengakui kekuatan politik Jokowi ini. Wah, musuh-musuh istana langsung ketar-ketir. Ya, sosok Jokowi menjadi barometer politik tanah air. Karir politiknya yang begitu cemerlang membuat kagum semua kalangan, baik lawan apalagi kawan. Semua kontestasi, mulai dari pemilihan wali kota Solo, pemilihan gubernur DKI Jakarta, sampai level pemilihan presiden atau pilpres, mampu Jokowi menangkan. Tak lama lagi Jokowi akan melepas jabatan presiden tepatnya pada bulan Oktober 2024. Walaupun sebentar lagi tidak jadi presiden, tapi magnet politik Jokowi masih sangatlah kuat. Banyak partai politik yang rajin bersilaturahmi kepada Presiden Jokowi untuk melakukan konsultasi politik. Dulu Jokowi sering dikatakan sebagai petugas partai. Nyatanya memang begitu. Jokowi merupakan kader PDIP. Sebagaimana menurut Megawati, semua kader PDIP termasuk dirinya merupakan petugas partai. Sekarang Jokowi menjelma menjadi kekuatan politik tersendiri, bahkan bisa disebut the kingmaker. Jokowi dinilai mampu menjadi sosok sentral di balik layar untuk mendorong seseorang menjadi presiden di negeri ini. Prabowo Subianto dan Partai Gerindra dulu begitu sengit menyerang Jokowi. Tapi sekarang mereka begitu mengagungkan, menghormati, serta menjadikan Jokowi sosok penting di perpolitikan tanah air. Prabowo begitu sering bersama mesra dengan Presiden Jokowi. Hasilnya memang sungguh luar biasa. Elektabilitas Prabowo melejit melewati Ganjar Pranowo. Megawati sepertinya mulai mengakui kekuatan politik Jokowi meskipun bukan ketua umum partai seperti dirinya. Pidato Megawati di Rakernas kepada Jokowi cenderung lebih sopan, lebih halus dibandingkan pidato Mega di HUT PDIP beberapa bulan yang lalu. Megawati sering memuji Jokowi seperti mengibaratkan mereka berdua ibu dan anak yang seringkali satu tujuan dan sebagainya. Perubahan ini dikarenakan PDIP merasa sadar bahwa Jokowi punya pengaruh yang cukup besar di pemilu 2024 mendatang. Buktinya, elektabilitas Prabowo Subianto semakin meningkat usai tampak mesra di beberapa momen bersama Jokowi. Pada survei indikator politik memperlihatkan dengan jelas pengaruh kedekatan atau endorsement secara terbuka, tersirat ataupun tersurat kepada Prabowo oleh Jokowi memiliki pengaruh terhadap kenaikan elektabilitas Prabowo dalam beberapa bulan terakhir. Pemilih Jokowi di pemilu 2019 yang kini beralih ke Prabowo makin meningkat kalau dibandingkan dengan awal tahun 2023. Jokowi memang secara tidak langsung memberikan dukungan kepada Prabowo. Hal itu menggambarkan ada pengaruh dari kedekatan juga endorsement dari Jokowi terhadap Prabowo selama beberapa bulan terakhir ini berdampak pada tren positif dari elektabilitas Pak Prabowo. PDIP memang sudah seharusnya tetap merangkul Jokowi, apalagi usai adanya pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia, di mana Ganjar kala itu menolak kedatangan timnas Israel. Nama baik presiden di dunia internasional tercoreng karenanya. Seolah marah setelah kejadian itu, Jokowi lebih dekat kepada Prabowo ketimbang kepada Megawati. Hasilnya, elektabilitas Prabowo naik dan Ganjar turun. Jokowi seolah ingin membuktikan jika dirinya membuat kekuatan politik spesial yang layak diperhitungkan Megawati. Jadi, isu yang sedang berkembang bahwa adanya keretakan dalam tubuh PDIP hanya isapan jempol belaka. Isu ini bahkan digoreng oleh media luar. Sebelumnya surat kabar ternama di Singapura yang bernama The Straits Times memberitakan memburuknya hubungan kedua politisi PDIP tersebut pada 1 Juni lalu. Isu keretakan hubungan keduanya ini dilaporkan terjadi usai deklarasi pencapresan Ganjar oleh Megawati pada April. Wajar saja media luar menggoreng isu ini sebab santer terdengar bahwa Joko Widodo lebih merestui Prabowo Subianto menjadi calon presiden dan Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden. Padahal secara jelas Jokowi hadir dalam deklarasi penunjukan langsung Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh partai PDIP. Mungkin hal ini dikarenakan Gibran ikut serta dalam deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto kala itu. Maklumat Gibran masih baru dalam perpolitikan Indonesia, sehingga jika ia ikut serta diseret maka akan membuat sedikit gaduhan politik. Bocoran yang didapatkan oleh media luar adalah adanya politisi senior PDIP yang menolak disebutkan kepada The Straits Times atau menjadi sumber media tersebut bahwa Jokowi sangat kecewa karena hampir tidak dilibatkan oleh Megawati dalam keputusan pemilihan Ganjar sebagai capres. Nah,
Sumber dari media luar ini pun sedikit meragukan, jangan-jangan mereka juga mengatasnamakan PDIP. Namun, alih-alih kecewa Joko Widodo hadir dalam deklarasi, maka suka atau tidak suka, seluruh barisan relawan Jokowi juga akan bersikap yang sama. Nah, Ganjar telah melakukan deklarasi bersama relawan dan deklarasi itu tentu melibatkan sebagian besar pecinta Jokowi. Bahkan Gibran juga menegaskan bahwa ia siap untuk bertempur habis-habisan untuk Ganjar. Memang awalnya relawan Jokowi dalam dilema, dan satu hal yang patut kita catat, bahwa relawan tak bisa diarahkan untuk mendukung satu capres tertentu. Nah, kegalauan mereka sudah sedikit teratasi dengan sikap Gibran ataupun Jokowi sedikit mempengaruhi kiblat pilihan mereka. Isu ini juga digoreng habis-habisan oleh koalisi sebelah dan para pembenci Joko Widodo. Mereka sengaja memainkan propaganda guna memperkeruh suasana. Bagi para relawan Jokowi dan juga Gibran, satu hal yang patut kalian pahami, bahwa Ratna Sarumpait telah melakukan klarifikasi jika isu yang sempat dimainkan kemarin soal hoax pemukulan terhadap dirinya adalah permainan tim dari Prabowo Subianto. Begitu juga dengan yang menimpa Ahok di Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Di balik itu semua ada segerombolan Partai Gerindra di balik gorengan yang berhasil mengalahkan Ahok dan memanaskan suasana nasional saat itu juga. Hampir-hampir saja kita bercerai-berai karena mereka jadi buka mata dan buka hati. Dan timbullah pertanyaan, kenapa Jokowi dibenci dan ditakuti sedemikian rupa? Menurut mereka, ia adalah keturunan PKI. Ibunya adalah bukan ibunya yang sebenarnya karena usia yang masih terlalu muda. Ia bahkan adalah seorang yang pantas disebut kafir katanya, karena ia sama sekali tidak membela ulama-ulama yang dinistakan dan bahkan ada yang sudah terusir keluar negeri. Ia juga adalah sosok yang arogan katanya, dan ia seorang diktator yang pantas ditakuti. Jokowi tidak layak memimpin Indonesia karena dia semakin hari semakin memiskinkan Indonesia katanya dengan menjual aset-aset negara termasuk bandara dan jalan tol. Dan itulah gaung hoax dan fitnah yang terus berkumandang di seantero jagat. Pesan-pesan WA seperti itu masih saja selalu saya terima, meski sudah dibungkus rapi dan seakan-akan nyata ada. Tahun 2024 memang adalah tahun penuh misteri. Pilpres adalah ajang pembuktian. Apakah pikiran kotor dan otak yang sudah berpindah ke lutut yang akan menguasai sebagian besar pemilih, atau pikiran bersih dan jernih yang masih akan keluar bagi umat? Entah. Ya, sosok Jokowi menjadi barometer politik tanah air. Karir politiknya yang begitu cemerlang membuat kagum semua kalangan, baik lawan apalagi semua kontestasi, mulai dari pemilihan wali kota Solo, pemilihan gubernur DKI Jakarta, sampai level pemilihan presiden atau pilpres, mampu Jokowi menangkan. Tak lama lagi Jokowi akan melepas jabatan presiden, tepatnya pada bulan Oktober 2024. Walaupun sebentar lagi tidak jadi presiden, tapi magnet politik Jokowi masih sangatlah kuat. Banyak partai politik yang rajin bersilaturahmi kepada Presiden Jokowi, melakukan konsultasi politik. Dulu Jokowi sering dikatakan sebagai petugas partai. Nyatanya memang begitu. Jokowi merupakan kader PDIP. Sebagaimana menurut Megawati, semua kader PDIP termasuk dirinya merupakan petugas partai. Sekarang Jokowi menjelma menjadi kekuatan politik tersendiri, bahkan bisa disebut the kingmaker. Jokowi dinilai mampu menjadi sosok sentral di balik layar untuk mendorong seseorang menjadi presiden di negeri ini.